Nah, ini adalah 3 rekomendasi film yang harus kalian tonton kalau kalian suka sama film sore, ya. Kalau misalnya orang biasanya ngasih rekomendasinya time looping, time looping, time looping, semuanya tentang time looping, tapi saya mau ngasih rekomendasi lebih deep kali ini, bukan cuma sekedar time loopingnya, tapi isu yang diangkat, terus cerita yang diangkat sama film sore sendiri. Jadi tiga-tiganya bukan masalah time looping nih. Yang pertama itu adalah film favorit saya sepanjang masa, The Vow. The Vow ini adalah film yang rilis kalau nggak salah di tahun 2012. Emang udah cukup lama, filmnya udah berarti 13 tahun yang lalu. Tapi filmnya masih bagus banget ditonton. Yang main ada Rachel McAdams sama Channing Tatum. Masih muda-muda lagi waktu itu. Ini menceritakan tentang suami istri, yaitu Paige sama Leo, yang mereka punya hubungan yang romantis banget. Terus udah gitu terjadilah sebuah accident. Mereka mengalami sebuah kecelakaan yang cukup parah, kecelakaan mobil yang cukup parah, sampai mengakibatkan Paige itu hilang ingatan, amnesia. Indonesia banget ya. Sinetron Indonesia banget tuh, amnesia tuh. Akhirnya Paige mengalami amnesia dan ingatannya hanya terpentok sampai zaman dia kuliah. Kalau tidak salah kuliah ya. Saya lupa ingat sih. Sampai dia kuliah dan akhirnya dia tidak ingat kalau dia sudah punya suami, yaitu Leo, yang diperanin sama Channing Tatum. Akhirnya ini bercerita tentang gimana caranya Leo meyakinkan kembali si istrinya yang dia sayang banget gitu, perjuangannya untuk meyakinkan bahwa saya adalah suami kamu loh, gue adalah suami lo yang selama ini mendampingi lo kemana-mana gitu. Dan konfliknya bagus banget, gimana seorang Leo bisa meyakinkan si Paige ini sampai akhirnya pokoknya saya nggak mau spoiler, pokoknya inti ceritanya gitu, gimana cara meyakinkan seseorang untuk mengingat masa lalunya yang ternyata sudah benar-benar hilang gitu. Dan Paige cuma ingat sama sama pacarnya waktu zaman dia kuliah. Oke, yang kedua itu adalah The Best of Me. Itu adalah film tahun 2014. Mungkin ini nggak banyak termasuk underrated kali ya, nggak banyak orang yang tahu tentang film ini. Saya juga waktu itu nontonnya DVD lagi, udah lama lagi ya. Yang main adalah James Marsden sama Michelle Monaghan. Ini menceritakan tentang alur filmnya tuh maju mundur, jadi saya ceritanya agak susah juga. Dan yang penting saya nggak akan pernah spoiler ya. Jadi ini cerita tentang seorang pemuda, yaitu Dawson, sama ceweknya itu adalah namanya Amanda. Jadi Dawson dan Amanda ini mereka ketemu dan pacaran di masa lalunya, ceritanya tahun 92. Jadi mereka pacaran benar-benar seintens itu sampai akhirnya terjadi beberapa konflik yang membuat mereka akhirnya pisah gitu. Pisahnya saya nggak akan ceritain kenapa, jadi nonton aja. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi di tahun 2014, di mana si Amanda ini sudah punya suami dan sudah punya anak. Anaknya juga udah remaja kalau nggak salah. Jadi gimana caranya seorang Dawson ini meyakinkan lagi ke Amanda bahwa lu yakin gitu kalau misalnya lu pengen sama dia, ini gue loh orang yang nunggu lu selama ini gitu. Deep banget gimana Dawson kayak ngembaliin lagi memori-memorinya Amanda zaman dulu. Terus adegannya seru lah, itu kayak romantis aja gitu. Yang ketiga, ini adalah film yang tidak untuk semua orang nampaknya, tapi saya pengen ngasih saran, mungkin bolehlah ditonton sekali seumur hidup lah film ini. Judulnya adalah A Ghost Story, tahun 2017. A Ghost Story, bukan film hantu tapi. Ini bukan film hantu, tapi dari POV seorang hantu. Seru sekali. Jadi ini adalah kisah suami istri. Ini juga di karakternya nggak disebutin lagi namanya siapa. Suami istri ini dimainin sama Casey Affleck sama Rooney Amanda. Dan ini film bikinannya A24. Jadi udah pasti bagus kali ya. Saya sih suka, tapi emang balik lagi bukan untuk semua orang. Menurut saya suka sama shot-shotnya ya. Shot-shotnya bagus buat saya. Saya suka banget sama shot-shotnya. Walaupun ada beberapa scene yang cuma diambil dengan satu shot tanpa ada b-roll, yang kalau nggak salah mungkin hampir 1,5 menit. Cuma itu aja, tidak ada pergerakan kamera, hanya ada pergerakan si karakter ceweknya di sini, istrinya yang lagi makan, cuma nunjukin itu doang, 1,5 menit. Tapi entah kenapa menurut saya bagus. Disitulah
letak gimana seorang aktris bisa bermain emosi sih menurut saya di situ. Jadi ini nyeritain suami istri yang pindah ke sebuah rumah yang suaminya tuh kekeh gitu, kayak kekeh harus di rumah itu gitu, dan dia tidak mau pindah ke tempat lain. Terus akhirnya dia mengalami sebuah kecelakaan, meninggal, dan jadi hantu. Di sini menurut saya cerita dan konfliknya bagus banget. Gimana sih hantu ini terjebak dalam ruang dan waktu, yang dimana dia itu terjebak di ruang dan waktu dengan satu will doang, yaitu dia pengen membuka sebuah notes yang dikasih sama istrinya dulu. Jadi istrinya kayak nyelipin notes di rumah itu gitu. Terus dia tuh sampai sampai ke udah pindah berkali-kali gitu, itu udah jadi rumah siapa dia tetap terjebak di situ untuk mendapatkan si notes itu karena dia pengen tahu tulisan si notes itu apa sih sebenarnya. Isinya apa sih gitu. Si istrinya untuk meyakinkan apa sih, meninggalkan pesan apa sih untuk dia. Dia berjuang kayak bukan berjuang ya, kayak dia stay di situ gitu sampai akhirnya rumahnya berganti orang isinya sampai akhirnya rumahnya dia rubuhin, terus akhirnya jadi gedung besar gitu. Dan ini momen momen bagus sih menurut saya. Akhirnya dia kembali saat kayak balik lagi ke masa lalu gitu. Dan dia tetap tinggal di situ, tetap ada di tanah itu gitu. Dan si hantu ini tuh dia tetap ada di situ untuk kayak memastikan bahwa gue pengen tahu notes itu isinya apa gitu. Sampai akhirnya dia melalui lagi perjalanan waktu lagi sampai akhirnya dia mengetahui, ya saya nggak mau spoiler, balik lagi bahwa gimana akhirnya si ruang dan waktunya dia kembali lagi ke masa itu gitu. Dan dia melihat diri dia sendiri ketika ada di situ dan kenapa dia akhirnya si cowok ini kekeh nggak mau pindah dari rumah itu ada alasannya di ending. Ceritanya menurut saya maknanya dalam banget. Apalagi ada satu yang komunikasi antar hantu yang menurut saya itu nggak boleh dilewatin sih, bagus banget. Komunikasinya tuh nggak ada kata-kata, dia cuma ngasih teks doang, tapi maknanya deep banget. Itu sih paling 3 rekomendasi film kalau kalian suka sama film sore. Jadi saya bukan berbicara masalah time looping, tapi yang ini adalah makna lebih deep lagi kali ya. Jadi buat kalian yang pengen gitu dan suka banget sama, udah pernah nonton film sore dan suka banget sama filmnya, kayaknya kalian harus nonton film ini. 3 film ini sih, rekomendasi ini. So, thank you so much. Kita ketemu lagi di review atau rekomendasi berikutnya. Thank you.